Halo Sobat Fisika, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas suhu dan kalor. Materi yang pertama kali akan kita bahas yaitu mengenai suhu. Pada materi suhu ini, kita akan membahas pengertian suhu dan alat ukurnya, serta skala suhu. Nah teman-teman, apa sih yang kalian tahu mengenai suhu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, suhu adalah ukuran kuantitatif dari temperatur, panas ataupun dingin, dan dapat diukur menggunakan termometer. Suhu menjadi besaran yang akan menyatakan ukuran derajat dingin ataupun panas pada suatu benda. Suhu juga dapat diartikan sebagai besaran fisis yang dimiliki bersama oleh suatu sistem dengan sistem lainnya dalam keadaan kesetimbangan termal. Pada pembahasan yang kedua yaitu skala suhu. Dalam mengukur suhu tentunya kita memerlukan termometer. Nah, dalam pembuatan termometer ini kita memerlukan suhu acuan sebagai penentunya. Suhu acuan yang sering kita gunakan adalah titik didih dan titik beku air pada tekanan udara 1 atmosfer. Ada beberapa skala termometer yang kita kenal, yaitu skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Lalu bagaimana ya caranya mengubah atau mengkonversi skala suhu satu ke skala suhu lainnya? Nah, bisa kita lihat di sini terdapat tabel prinsip konversi pada termometer. Untuk konversi pembacaan skala dari satu termometer ke termometer lainnya, kita bisa menggunakan prinsip skala linier, yang artinya perbandingan panjang skala antar termometer bersifat linier. Masuk ke materi yang kedua yaitu kalor. Dalam materi kalor ini kita akan membahas pengertian kalor, pengaruh kalor terhadap perubahan suhu, pengaruh kalor terhadap perubahan wujud, dan pengaruh kalor terhadap pemuaian. Sebelumnya, apa sih yang teman-teman ketahui mengenai kalor? Jadi, kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah jika keduanya saling dipertemukan atau saling bersentuhan. Contohnya yaitu saat kita memasak air. Air yang berada di bawah panci atau wadah yang sedang dipanaskan akan bersuhu lebih tinggi dibandingkan air yang berada di permukaan. Nah, air yang bersuhu tinggi ini akan berpindah ke permukaan yang suhunya lebih rendah. Selanjutnya yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Setiap materi akan menyerap kalor dengan besar yang berbeda, meskipun kenaikan suhu materi tersebut sama besar. Dengan demikian, ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara kalor yang keluar dan masuk materi dengan perubahan suhu materi tersebut. Bisa kita lihat pada persamaan yang tertera di mana C sama dengan Q dibagi M dikali delta T. Persamaan tersebut merupakan kalor jenis C yang menunjukkan besaran karakteristik dari suatu zat. Besar kalor Q yang dibutuhkan untuk mengubah suhu benda tertentu sebanding dengan massa M dan perubahan suhu atau delta T. Nah, dari persamaan sebelumnya, kita juga bisa menuliskan persamaan dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana C merupakan kalor jenis, Q merupakan kalor, M merupakan massa benda, dan delta T merupakan perubahan suhu. Pembahasan selanjutnya yaitu kapasitas kalor. Kapasitas kalor merupakan kemampuan gas untuk menyerap atau melepas kalor tiap satuan suhu. Jadi, kapasitas kalor ini adalah jumlah banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu gas sebesar 1 Kelvin. Kapasitas kalor ini memiliki persamaan C sama dengan C dikali M atau C sama dengan Q dibagi delta T, di mana C adalah kalor satuan, Q adalah kalor, dan delta T adalah perubahan suhu. Selanjutnya ada asas Black. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain.
Asas Blake berlaku apabila dua zat yang memiliki suhu yang berbeda lalu dicampurkan, maka zat yang memiliki suhu tinggi akan melepaskan kalor dan memberikannya pada zat yang memiliki suhu lebih rendah, sehingga suhu campuran dari kedua zat tersebut menjadi sama. Lalu bagaimana jika dua benda yang memiliki suhu yang berbeda saling berinteraksi? Maka yang akan terjadi adalah perpindahan kalor. Kalor yang dilepas oleh suatu benda harus sama dengan kalor yang diterima oleh benda lain, sehingga memiliki persamaan kalor lepas sama dengan kalor terima. Yang ketiga, ada pengaruh kalor terhadap perubahan wujud. Apabila suatu zat menerima atau melepas kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Ketika zat mengalami berbagai proses perubahan wujud seperti melebur, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim, maka proses tersebut tidak mengalami perubahan suhu, walaupun terdapat pelepasan atau penyerapan kalor. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud memiliki persamaan, yaitu L sama dengan Q dibagi M atau Q sama dengan M dikali L, di mana Q adalah kalor yang diserap atau dilepas, L adalah kalor laten, dan M adalah massa zat. Sebagai contoh, air yang dipanaskan secara terus-menerus akan menjadi uap, es batu yang disimpan di atas wadah akan mencair, dan kapur barus yang disimpan di tempat terbuka akan habis tak tersisa. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa air, es, dan kapur barus mengalami perubahan wujud ketika berinteraksi dengan kalor dari lingkungan. Yang keempat, pengaruh kalor terhadap pemuaian. Pada umumnya, materi yang dipanaskan akan memuai dan menyusut jika didinginkan. Pertambahan ukuran ini disebabkan oleh makin cepatnya gerak atau getaran partikel-partikel, sehingga jarak antar partikel makin besar. Bisa kita lihat pada gambar, pada suatu benda padat, partikelnya tersusun secara rapat dan teratur. Pada zat cair, partikelnya tidak teratur dan mulai merenggang. Dan pada gas, letak partikelnya sangat berjauhan dan bergerak bebas. Contoh pengaruh kalor terhadap pemuaian yaitu pada rel kereta. Pada siang hari dan suhu meningkat, batang rel kereta akan memuai sehingga terjadi pertambahan panjang atau terjadi pemuaian. Dengan adanya celah, tidak akan terjadi tabrakan antara dua batang rel yang berdekatan yang dapat menyebabkan rel kereta menjadi bengkok, sehingga untuk mengatur jarak atau celah tersebut harus diperhitungkan sehingga tidak menyebabkan perubahan yang terlalu besar pada rel kereta tersebut. Pemuaian dapat terjadi pada panjang, luas, dan volume benda. Pemuaian panjang dapat didekati dengan pengamatan logam berbentuk kabel tipis, sehingga dapat menggunakan model satu dimensi. Berikut persamaan koefisien muai panjang yaitu delta L dibagi L0 dikali delta T, di mana delta T adalah perubahan suhu, delta L perubahan panjang, dan L0 panjang awal atau panjang mula-mula. Materi yang selanjutnya adalah perpindahan kalor, di mana pada materi ini kita akan membahas konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi. Konduksi adalah peristiwa perpindahan panas melalui zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Sebagai contoh, bisa kita lihat dalam gambar. Gambar tersebut menunjukkan sebuah batang logam yang salah satu ujungnya dipanaskan di atas api, sementara ujung batang satu laginya dipegang oleh tangan. Panas yang terjadi pada ujung logam yang dipanaskan akan dirasakan juga oleh tangan yang memegang ujung logam lainnya. Hal ini membuktikan bahwa adanya aliran panas pada logam. Jumlah kalor yang dipindahkan per satuan waktu bisa kita lihat dalam persamaan yang tertera, di mana Q dibagi delta T sama dengan H sama dengan K dikali A
delta T dibagi L. Dengan keterangan H adalah jumlah kalor yang merambat setiap satuan waktu, Q laju aliran kalor, K adalah koefisien konduksi termal, delta T adalah perbedaan suhu antara kedua ujung batang, A adalah luas penampang batang, dan L adalah panjang penampang batang. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan massa atau perpindahan partikel-partikel zat perantaranya. Sebagai contoh, pada saat kalian merebus air, maka akan terjadi perpindahan kalor dari air yang panas pada bagian bawah dengan air yang dingin di bagian atas wadah. Laju kalor secara konveksi bisa kita lihat pada persamaan yang tertera, di mana H besar sama dengan H kecil dikali A dikali delta T. Dengan keterangan H besar adalah laju aliran kalor, H kecil adalah koefisien konduksi termal, delta T adalah perbedaan suhu antara kedua ujung batang, dan A adalah luas penampang batang. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah peristiwa perpindahan kalor tanpa zat perantaranya. Sebagai contoh, pernahkah kalian berkumpul di sekitar api unggun? Jika pernah, apa yang kalian rasakan? Pada saat kita berkumpul di sekitaran api unggun, maka akan merasakan panas dari api yang menyala. Peristiwa itu bisa kita sebut sebagai radiasi. Cara laju aliran kalor dapat kita lihat pada persamaan yang tertera, di mana delta Q dibagi delta T sama dengan E dikali sigma dikali A dikali T pangkat 4, di mana Q adalah kalor yang dipancarkan, T adalah suhu mutlak, E adalah emisivitas bahan, sigma adalah tetapan Boltzmann, dan A adalah luas penampang batang. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila teman-teman ingin mengetahui lebih dalam mengenai suhu dan kalor, teman-teman bisa menyimak video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.